Oke, selamat sore teman-teman pemirsa Work in Progress, podcast Anjar, Aresto, dan sekarang sama Uzi. Ini episode kita yang kedua. Untuk episode kali ini kita ingin diskusi topik yang mungkin sedang hangat-hangatnya, itu mengenai assessment untuk IT maturity level di BUMN. Jadi ini dasarnya ada surat edaran kali ya, yang mendorong kurang lebih agar BUMN ini melakukan assessment berdasarkan berbagai framework. Ini kalau dari suratnya ada yang dari COVID-5, COVID 2019 atau versi yang lebih baru. Nah, yang mungkin kita ingin angkat dalam mungkin 30 menit ke depan, sebenarnya ada beberapa concern kali ya, mungkin dari Aresto juga, dari Uzi juga ada beberapa concern. Kita ingin diskusikan beberapa, mungkin seperti kayaknya nggak semua orang atau nggak semua perusahaan punya persepsi yang sama bagaimana cara mengukurnya gitu ya, dan bagaimana cara melakukan asesmennya. Nah, ini mungkin karena udah ada Bapak Rohman Fauzi juga, bisa bagi-bagi cerita sebenarnya terkait surat ini atau terkait asesmen ini seperti apa gitu. Atau mungkin dari Aresta dulu, ada yang mau ditambahin apa yang menjadi concern terbesar terhadap edaran untuk asesmen IT? Ya mungkin sedikit latar belakang, karena kebetulan beberapa pengalaman terakhir memang banyak terlibat dengan BUMN dan IT Maturity Assessment ini. Nah, sebenarnya satu sisi adanya surat edaran ini menjelaskan atau meng-clearkan kebingungan sekitar mungkin sejak 2018 ya. Sejak 2018, jadi sedikit cerita, di 2018 itu kan ada peraturan menteri mengenai tata kelola TI ya. Di situ ada arahan mengenai mungkin ruang lingkup tata kelola TI di BUMN. Tapi yang tidak dijelaskan di situ adalah ketika kita bicara assessment atau menghitung maturity level tata kelola TI di lingkungan BUMN, itu sebenarnya harus menggunakan COVID yang mana gitu. Nah, sementara di 2018 itu kan sudah ada 2 COVID sebenarnya. Jadi COVID-4 yang sudah cukup lama, 4 dan 41. Kemudian sudah ada juga sebenarnya COVID-5. Nah, kemudian seiring berjalan juga di 2019 ada COVID 2019. Nah, dengan keadaan ada 3 edisi COVID ini gitu ya. Sementara di Permen itu tidak dijelaskan sebenarnya COVID mana yang harus dipakai untuk melakukan assessment. Sepemahaman saya, akhirnya pilihan itu cenderung kepada pemahaman mengenai metode assessment COVID mana yang nyaman gitu ya. Yang nyaman dalam artian memberikan nilai yang mengenakan gitu untuk suatu organisasi. Nah, jadi ketika kemudian surat edaran itu muncul, menurut saya itu meng-clearkan satu hal yang selama ini menimbulkan kebingungan. Nah, walaupun kemudian ini berarti butuh effort ya dari BUMN untuk kemudian bisa memenuhi harapan surat edaran itu ya. Karena surat edaran itu menyebutkan tahun ini harus meraih tingkat maturity atau capability level 3 menggunakan COVID-5 atau COVID 2019. Nah, ini cukup di satu sisi memberi kejelasan gitu, tapi di sisi lain ya butuh ya, karena kondisi organisasi berbeda-beda, pasti akan banyak yang kemudian butuh effort untuk bisa mengejar standar itu. Seperti itu sih, mungkin sedikit tambahan pembuka ya. Jadi cuma kalau ya gimana ya? Jadi dari surat edaran itu intinya bilang supaya BUMN pakai COVID-5
atau COVID-5 ke atas gitu ya, dengan target kalau bisa di atas 3 gitu kan sebenarnya gitu ya? Ya, Kurang minimal lebih 3 ya. Ya, 2 pesan utamanya kan kayak gitu. Dua pesannya utama itu. Ya. Nah, Zi gimana sih? Ngelihatnya surat edaran itu membingungkan atau konstruktif atau apa? Atau berita baik, berita buruk atau seharusnya bagaimana gitu? Oke. Sebelumnya ini ya, saya baru tahu juga nih sudah ada surat edaran tersebut. Oh, ya. sama-sama. Saya baru tahu tentang Zira. Ya. Cuma dari sisi konsep kan memang seharusnya memang ada gitu ya, ada ketentuan lah gitu yang bisa menjadi acuan gitu. Bahkan di konsep IT governance itu kan yang awal-awal progresnya dulu itu kan ada structure, proses, and mechanism kan. Structure itu ya kaitannya dengan leadership gitu. Ya. Jadi waktu tahun 2007 itu saya pernah ikut bantu tim yang menyusun panduan umum tata kelola TIK nasional, itu di bawah Detiknas waktu itu ya, Dewan TIK Nasional, yang jadi peraturan menteri saat itu. Ya, salah satu yang ditekankan memang bahwa harus ada itu ya, harus ada ketentuan regulasi ya, mengenai implementasi tata kelola kita ya. Framework yang dipergunakan bisa macam-macam gitu ya. Ya ini diskusi tersendiri, namun dengan adanya kejelasan itu menurut saya sudah sangat bagus lah gitu. Sudah sangat bagus ya. Terakhir ada itu peraturan Menteri BUMN 2013 ya, yang berlaku, di situ disebutkan berlaku sampai 2018, Permen 02 kalau nggak salah ya. Yang menjadi acuannya di situ di state COVID 41 ya. COVID 4.1 menjadi referensi, dan itu sempat juga berlaku sangat efektif ya. Secara operasional juga terjadi kompetisi dari kementerian memberikan beberapa award gitu ya untuk capaian-capaian BUMN kaitannya dengan maturity, karena 4.1 masih menggunakan konsep maturity. Nah, kemudian pasca 2018 hingga sekarang memang tadi seperti yang disampaikan oleh Aresto, seperti ada kondisi vakum gitu ya, ada kondisi vakum aturan gitu, sehingga ya saya nggak tahu nih ya, karena di rentang waktu itu juga kebetulan saya sedikit gantung laptop ya, tidak melakukan assessment secara langsung di industri gitu kurang lebih. Jadi ini sebenarnya lebih ke hajatannya Kementerian BUMN ya? Benar nggak tuh? Ya karena Betul. Untuk pemerintahan, lembaga pemerintahan kan sudah ada SPBE ya, ada SPBE, SPBE yang nahkodanya itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kemenpan RB itu ada SPBE, aspek tata kelola, arsitektur, termasuk manajemen risiko dan menuju ke open data ya, itu di cover di sana. Sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE gitu. Kalau bank itu berarti kemana ya ininya ya? Aturan yang untuk asesmen secara spesifik yang misalnya mengatakan harus COVID gitu. Dia nggak ada. Nggak ada ya sebenarnya. Nah, tapi bank yang BUMN harusnya masuk ke sini juga. Bank BUMN terikat di situ. Tapi kalau bank umum, ya bank umum ini di PBI ya. Terakhir ada PBI tentang manajemen risiko TI kalau saya Bang Aristo ya. Iya. Nah, 2007, 2008 gitu. Tapi sudah lama tidak engagement di bank ya. Kalau aku Anjar tuh.
Iya, kalau aku praktisi. sebenarnya cukup Iya. cukup sering ya kalau dengan di bank gitu. Cuman nggak tahu nih, mungkin karena nggak ada orang bank juga di sini ya. Kayaknya lebih rapih dari BUMN kali ya. Ya contoh yang aku bandingin mungkin sama Pelindo ya, Toh ya. Kayaknya dari Pelindo itu dari BUMN tuh lebih banyak aturan-aturan yang mendorong untuk peningkatan tata kelola kayak gitu. Nah kalau dari bank itu kelihatannya ya tadi mungkin referensinya masih ke BBI, apakah mungkin PBI-nya nggak secara spesifik mengatur harus COVID dan mungkin banyak agenda lainnya kali ya untuk yang IT risk management, jadi kayaknya kurang begitu terdengar wajib harus menggunakan acuan ini kayak gitu. Makanya surat edaran ini kayak mungkin banyak yang orang bank juga belum mendengar gitu pakai COVID yang terbaru. Cuma justru ini Jar, ini mungkin ngebuka ke opiniku sih ya mengenai COVID dan BUMN ini ya, COVID dan BUMN. Karena sebenarnya gini, jadi kalau kita bedah lagi ya, kita bedah permennya ya, permen yang 2018 itu sebenarnya penjabaran, wah ini di rumahku lagi heboh lagi perang dunia. Jadi kalau baca permennya ya. Kalau baca permennya, menariknya adalah penjabaran mengenai tata kelolanya itu justru menurutku lebih dekat dengan ITIL, Jar. Oh gitu. Di permennya ya, di tubuh permennya itu ketika bicara tata kelola sebenarnya menurutku struktur justru ininya lebih dekat dengan ITIL, struktur permennya itu ya, struktur tata kelola IT di suatu organisasinya ya. Ya betul, tapi ketika bicara assessment kemudian entah kenapa menggunakan COVID. Nah, ini menurutku justru membuat ini jadi bermasalah. Kenapa? Karena menurutku semakin dilihat metode assessment-nya COVID itu menurutku nggak pas untuk dilakukan secara rutin ya. Secara rutin. Jadi menurutku justru bank ya kayak PBI itu nggak mengacu ke sana. Karena dia kan menurutku kerangka berpikirnya tuh compliance gitu, Jar. Compliance dan risk ya. Iya. Jadi risk, control, compliance ya. Nah sebenarnya COVID nih ketika dia dipakai jadi assessment itu agak bingung karena dia nggak mau menyebut dirinya compliance gitu ya. Tapi metodologi assessment-nya itu seperti compliance gitu. Nah, itu yang agak membuat menurutku nggak pas sih kalau itu. Jadi akhirnya terjebaknya adalah organisasi-organisasi itu terutama BUMN. Akhirnya dia kayak ada dua hal yang harus dikelola nih. Satu adalah mengelola tata kelola IT-nya gitu ya supaya ya memenuhi janji-janji tata kelola kayak value delivery bla 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 bla. Tapi ada satu sub domain yang harus dikelola adalah bagaimana supaya skor COVID-nya itu 3 gitu. Dan itu menurutku belum tentu dua hal itu sejalan ya, belum tentu sesuatu sejalan yang sama kan? itu. Sejalan ya. Jadi sebenarnya paham. lebih ke itu karena nggak dan semakin ini ya. Nah menurutku makanya aku punya aspirasi buat ini ya, buat ISAKA mungkin perlu dikalibrasi nih karena ini kan sekarang udah clear nih. Harus pakai COVID-5 atau 2015. Menurutku ISAKA sebagai pemilik produk ya, harusnya ada langkah serius untuk mengkalibrasi sebenarnya pelaksanaan assessment itu harusnya itu seperti apa sih gitu. Iya. Harusnya seperti apa sih sebenarnya. Apalagi kalau misalnya diniatkan untuk ini memang gimana cara supaya assessment memang benar-benar punya value buat organisasi yang di-assess gitu, secara tata kelola. Oke. Menurutku sih itu sih. Ini kalau menurutku ya, ini kan kita bertiga nih pandangannya beda banget ya. Bukan beda ya, maksudnya Arista kan mungkin lebih banyak klien yang di BUMN non-banking kan. Bener nggak? Dirimu kayak banyak kan BUMN tapi non-banking kan? Iya, betul. Ya kan? Betul ya. Nah, kalau aku mungkin sebaliknya nih, aku kebanyakan banking kayak gitu.
ada yang umum juga kayak model BTPN kayak gitu, ada yang BUMN juga. Nah itu juga kayaknya cara pandangnya agak beda tuh melihat COVID, mungkin nggak terlalu populer ya menurutku gitu ya, dibandingkan orang BUMN melihat COVID gitu, kayaknya lebih populer. Nah kalau Uzi gimana sih? Dirimu melihatnya asesmen dengan COVID ini kan beda ya sudut pandangnya aku dengan sudut pandangnya Aresto gitu, secara praktikal itu melihatnya kayak gimana ya? Pertanyaan susah. Kita ada kesamaannya, sama-sama anggota ISAKA. Ya, secara ini kan, secara balik lagi ke konsep ya. Golden Tops kan menekankan, masih ingat ya Eric Golden Tops ya, yang mbahnya COVID. Ya. Jadi kata dia, first the purpose, then the method gitu kan. Jadi purpose-nya itu mesti clear gitu, kita mau apa gitu. Nah, semangat di Peraturan Menteri tahun 2013 itu seingat saya ya dia lebih ke bagaimana mendorong ya, BUMN itu untuk ini ya, semacam internalisasi konsep lah gitu ya, dengan cara akan dinilai pada periode waktu tertentu. Kayak kita kan males belajar nih topik tertentu, jadi nanti ujiannya 2 minggu lagi kita ujian, mau nggak mau kan belajar gitu. Kira-kira kayak gitu. Nah, tapi menarik tadi komen Aresto ya, bahwa kita memang kita di sini mungkin ISAKA punya Anjar ya, sebagai pengurus ISAKA gitu ya, untuk mengkalibrasi ya, memang ini pas atau enggak gitu sebetulnya. Ya, itu penting sekali memang. Nah, karena metode itu kan disesuaikan dengan tujuan. Karena kita mau apa gitu ya. Bahwa benar tadi kata Aresto, menyelaraskan antara kebutuhan untuk compliance dengan performance itu kan dua hal yang berat gitu kan. Ya. Orang biasanya hanya bisa fokus di salah satu. Benar. Ketika mau ujian ya kita belajar lah supaya lulus dulu kan gitu. Namun setelah ujian belum tentu masih ingat kemarin belajar apa gitu. Jadi performance secara organisasi pun setelah dia dapat misalkan skor 3, so what gitu. Nah, ini yang menarik juga di situ. Kenapa yang menjadi target itu adalah maturity 3 waktu itu ya. Kalau sekarang mungkin capability-nya juga masih 3 yang ditargetkan. Ini angka 3 maturity maupun capability itu asumsinya pada kondisi tersebut organisasi sudah mampu mengelola risikonya gitu secara cukup, secara memadai gitu ya. Jadi dengan rata-rata skor maturity capability 3 itu suatu organisasi dianggap sudah mampu untuk mengelola risiko IT-nya secara memadai. Itu yang saya pahami gitu. Jadi ya balik lagi tadi ketujuan. Implementasi best practice maupun standar tertentu itu kita mau dalam rangka apa gitu sih. Tapi kalau ini udah berbentuk surat edaran gini berarti bukannya mau nggak mau harus ini ya, harus mengikuti ya? Harus mulai tahun ini. Harus kalau regulatory compliance kan kementerian itu ya udah diikuti oleh semua BUMN. Ya. Kalau nggak salah diterjemahkannya itu ini ya, maksudnya dari banyak diskusi itu diterjemahkannya itu di forum TI BUMN itu maksimal September kalau nggak salah. Jadi September tuh assessment gitu. Ya. September tuh berarti Q3. Nah, jadi Q3 ada assessment, nah itu. Nah, yang bukan kasihan sih. Kebetulan sebenarnya udah ada beberapa BUMN yang tahun ini sudah assessment tapi masih pakai COVID-4. Jadi harus 2 kali.
Oh, assessment dia mau lagi. nggak mau ya, mau nggak mau Sekali ya. lagi assessment gitu ya, karena mau nggak Terus mau yang di bawah mau 3 jadi gimana? terpaksa Di bawah 3. tahun ini Kalau harus hasilnya di bawah 3, assessment lagi. yang hasilnya di bawah 3 gimana? Nah, kalau hasil di bawah 3 nggak tahu deh. Ya, nggak apa-apa, tapi ada itunya. Yang penting ada laporan Target. bahwa roadmap itu akan seperti Oh apa iya, ketiga. oke. Di halaman berikutnya ada sebenarnya. Jadi road mapping-nya itu seperti apa kalau untuk yang masih di bawah 3. Oke. Baru dengar sih. Nah, baru dengar. komentar tadi dari Mas Uzi itu, ya memang. Nah, ini sebenarnya gini. Jadi setiap kali assessment sebenarnya saya tuh sering menyampaikan tuh ke BUMN ya. Dan sebenarnya kalau di summary gitu ya, disarikan tuh si assessment-nya COVID, itu sebenarnya ada 2 stage gate yang penting dari 0 sampai 5 itu. Jadi pertama itu antara di bawah 3 ke 3, itu sebenarnya yang penting adalah indikatornya adalah punya kebijakan dan prosedur yang formal atau enggak untuk proses-proses yang jadi ruang lingkup. Itu jelas ada value-nya, maksudnya ada perbedaan signifikan antara organisasi yang belum ada prosedur standarnya dengan yang sudah ada gitu kan. Salah satunya in terms of managing risk ya, kayak tadi yang disampaikan oleh Uzi ya. Karena kan kalau dari standar berarti cara dia mitigasi risikonya standar kalau ada. Nah, terus yang level berikutnya sebenarnya antara 3 dan 4, karena asumsinya adalah 4 itu dia sudah punya matriks. Jadi metodologi pemantauan dan pelaporan ini kualitas gitu ya, capaian ya, KPI kah, indikator kinerja utama, matriks pokoknya jelas matriksnya IT itu apa sih. Terus dan itu dipantau, dilaporkan secara terstruktur gitu. Nah, itu sebenarnya kalau sudah 2 itu fokusnya ya menurutku itu bisa fokus istilahnya bisa ada value-nya gitu ya, jelas value-nya ke tadi ya, ke masalah performance ya. Dua hal itu kalau disarikan COVID hanya itulah. Nah, cuma masalahnya itu adalah pas assessment itu dia tuh banyak sekali pernyataan-pernyataan yang harus di-comply yang yang susah kemudian dihubungkan dengan ya terus kalau dikerjakan itu apa sih ininya gitu loh, antara 3 dan 4 atau apalagi 3 dan 5 itu. Jadi yang kemudian jadinya menjebak ke tadi, yang penting ada dokumen itu gitu ya, berarti terpenuhi gitu, kayak gitu. Nah, jadi kalau menurutku sih, kalau untuk organisasi yang bukan BUMN itu yang penting mengejar 2 hal tadi. Setelah itu ya COVID jadi referensi aja. Nah, selanjutnya fokusnya ke matriksnya aja, bukan ke capaian COVID-nya, tapi udah nentuin matriks untuk IT development, matriksnya apa, operation matriksnya apa, ya udah selanjutnya fokusnya di matriks itu aja, nggak usah kemudian menjadikan angka COVID jadi salah satu matriks itu ya. Nah, sayangnya kan BUMN karena wajib akhirnya harus gitu, harus ada tadi memanage pencapaian di sisi angka COVID-nya itu harus diperhatikan juga gitu. Itu sih singkatnya bakal banyak asesmen COVID dan betul. mitigasinya. Banyak Bang, banyak. Iya, regulasi itu trigger terpenting untuk create project roda ekonomi. Oke, kita cukupkan dulu. Sebenarnya masih mau ngobrol lagi sih, tapi menurutku banyak beberapa yang harus kita off the record ya, jadi nggak direkam. ini yang rekam aku stop dulu kali ya. Iya. Ya wis. Oke, sekian dulu untuk hari ini diskusinya, ini pembukaan dulu. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan. Sekian, terima kasih.